kawannya tanya gimana kabarnya, jawabannya gimana? Masih pada ingat gak? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Gimana semuanya kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Kurang semangat. Gimana semua kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada pembacaan tilawah dan suri tilawah yang akan dibacakan oleh saudara Ahmad dan saudari Ulu. Pada saudara Ahmad dan saudari Ulu, waktu dan tempat dipersilakan. Hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu la taqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum liyaba'din Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagai kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Sesungguhnya orang-orang yang mendengarkan suara isi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Walau anna
Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Fasir. Benar. Ya Allah, yang diambil. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Amar dan saudara Dulu atas pembacaan tilawah dan sari tilawahnya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya langsung saja kita berhenti pada acara yang kali pada hari ini, yaitu ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bang Sofyan. Sebelum itu, buat yang belum kenal Bang Sofyan, beliau memiliki nama lengkap Ahmad Sofyan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2001. Nama telepon beliau adalah 0812 804 96349. Beliau pernah menempuh pendidikan di S1 Akuntansi UPN Veteran Jakarta 2019 sampai sekarang. Lalu SMA yang 43 Jakarta 2016 sampai 2019. Lalu beliau memiliki pengalaman jadi ketua DKM Polri sampai sekarang, ketua kaderisasi dan pembinaan Universitas Merdeka Uswah 2021, wakil ketua Rohis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Al-Jihad UPN Veteran Jakarta 2021. Baiklah, langsung saja kepada penyampaian materi. Kepada Bang Sofyan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, teman-teman. Baik dari penikmat iman, karena teman-teman sekarang memilih untuk PKI gitu, padahal kan hari Sabtu. Mungkin sebagian orang banyak yang lebih memilih buat nih kalau hari Sabtu yang tidur aja gitu kan. Tapi luar biasa nih, masya Allah nih teman-teman semua nih. Teman-teman lebih memilih gitu untuk menuntut ilmu pada hari libur teman-teman gitu. Nah, terus kita juga harus berucap syukur juga atas nikmat Islam gitu, karena masih banyak banget di luar sana mungkin yang masih belum memiliki nikmat Islam. Juga salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada baginda kita, suri teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan jadi zaman terang benderang seperti saat ini. Oke, mungkin untuk pemulaian kita ini biar semangat ya. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Yang kompak tuh, yang kompak dan juga semangat ya. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, gitu tuh. Semangat teman-teman. Walaupun ya baik lagi ini hari libur gitu, mungkin lebih enak buat libur-liburan gitu. Mungkin lebih enak buat males-malesan. Tapi ya kita, bagi kita gitu orang-orang ya kita harus menuntut ilmu gitu. Mau kapanpun itu kita harus menuntut ilmu. Nah, ini mungkin mau nanya tadi sebenarnya apa sih tema kita gitu. Tapi oke, jadi mungkin kita akan bahas pada Sabtu siang ini, pagi ini itu kita akan bahas terkait dengan khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Nah, mungkin sebelumnya udah pernah diceritain kan khalifah pertama itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Iya, Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya diceritain oleh siapa? Mas Eka, tadi aku ingat kan? Sebelumnya. Oh, nggak ada.
agak lupa ya sebelumnya diceritakan oleh siapa. Ya kan juga nggak tahu sih sebenarnya siapa yang ceritain Abu Bakar ya sebelum kakak ya. Oke, mungkin boleh di next. Mungkin sebenarnya tadi dari kenapa ya nama kakak itu Ahmad Sofia. Ya kakak alumni IPA 3 juga ya, alumni IPA 3 di angkatan 2019. Jadi sekarang kakak juga lagi kuliah juga ya, kuliah semester 7. Insya Allah doain kalau misalkan bisa pokoknya mau ambil semester proposal ya, insya Allah bisa kelar buat semester ini. Dan juga di sini kita akan bahas nih teman-teman terkait dengan agenda kita. Yang pertama kita akan bahas terkait awal mengenai Umar bin Khattab. Jadi kita akan bahas gimana sih Umar bin Khattab gitu sebelum masuk Islam. Terus gimana sih itu perawakan dari Umar bin Khattab gitu. Nah, mungkin ada yang sini teman-teman ada yang tahu atau yang kenal dengan Umar bin Khattab? Iya belum kenalan betul. Tapi udah tahu belum Umar bin Khattab itu siapa dan bagaimana gitu. Ya, sahabat Nabi betul. Ya, mungkin Umar bin Khattab ini mungkin ada yang udah tahu lah ya, gitu. Gimana sih Umar bin Khattab ini gitu. Beliau adalah seorang yang berani, misalnya beliau adalah seorang yang tegas gitu. Banyak orang yang takut dengan beliau gitu. Nah, ya itu mungkin benar teman-teman seperti itu gitu. Dan itu nanti kita akan gali lagi gimana sih gitu terkait dengan Umar bin Khattab ini. Dan juga kita akan bahas ketika Umar masuk Islam gitu. Jadi sebelumnya itu Umar tuh bukan Islam teman-teman. Nah akhirnya beliau gitu bisa menikmati yang namanya nikmat Islam gitu. Nah nanti kita akan bahas juga nih. Lalu kita juga akan bahas terkait dengan Umar jadi khalifah. Jadi setelah Abu Bakar itu sakit gitu kan, terus meninggal. Nah maka saat itu terjadilah pergantian khalifah. Nah pergantian khalifah ini terpilihlah Umar bin Khattab sebagai khalifah mengganti dari Abu Bakar. Dan yang keempat kita akan ada masa pemerintahan Umar. Jadi kita akan bahas gimana sih gitu. Pada saat Umar berkuasa tuh sosok Umar tuh kayak gimana? Nah, nanti kita akan bahas. Lalu ada juga prestasi dari Umar bin Khattab dan juga kisah Umar bin Khattab. Nah, jadi ada kisah-kisah yang menarik lah gitu dari Umar bin Khattab itu kayak gimana gitu. Itu nanti kita akan bahas. Next. Oke, jadi untuk awalan terkait Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ini nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Nah itu banyak lah bin-binnya ya. Jadi bisa membaca-baca sendiri lah gitu. Terus sini juga dikatakan nih Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Nah, itu berarti Umar ini 13 tahun lebih muda daripada Nabi. Dan juga ibunya bernama Hantamah binti Hasim bin Mughirah bin Abdullah. Itu binnya lagi bisa dibaca aja. Nah jadi kok di sini ada ibunya doang gitu. Bapaknya mana nih? Ya kan kalau misalkan nama gitu kan. Biasanya kan memang sini kan ada Umar bin Khattab bin Nufail. Nah berarti nama bapaknya itu adalah Khattab bin Nufail gitu. Jadi kalau zaman dulu ya, nah itu mereka tuh pasti namanya itu lengkap gitu. Jadi ibunya tuh bisa tahu. Kayak sekarang mungkin teman-teman ada yang tahu itu ibunya siapa namanya? Gitu kan. Pada nggak tahu kan? Nah makanya pada zaman dulu tuh kayak apa namanya? Biar mengenang gitu, biar tahu lah gitu silsilahnya itu kayak gimana. Nah, itu dipanjang itu namanya, ada bin ini gitu kan. Itu dipanjangin biar mungkin kayak ketika kenalan sama orang gitu kan. Kayak mungkin sekarang tuh ada yang kayak di Indonesia ada kayak marga misalkan. Nah itu kan jadi ketahuan kan, wah ini keluarga di sini nih, misalkan Sinaga gitu atau siapa gitu kan. Itu kan jadi bisa tahu gitu dan bisa kumpul gitu ketika mereka apa namanya ketemu gitu. Nama kamu siapa misalkan? Misalkan saya Sinaga, saya juga Sinaga, sama tuh misalkan gitu. Nah, ya jadi berarti itu untuk menjalin kedekatan gitu. Nah, terus juga dikatakan Umar berasal dari kalangan keluarga terpandang yaitu suku Adi yang termasuk Bungku Quraisy. Jadi Umar ini tuh berasal dari suku Adi gitu, dan Umar ini tuh keluarganya tuh cukup dipandang lah gitu pada saat zaman dulu gitu ya. Dan juga Umar memiliki kecerdasan, keadilan serta kebijaksanaan. Tahu dari mana sih? Kok bisa tahu Kak? Umar ini tuh dia punya cerdas, dia juga adil dan juga bijaksana. Jadi pada saat itu Umar tuh
dia tuh selalu memimpin rapat gitu. Jadi ketika ada permasalahan di Bani Quraisy gitu, nah Umar inilah yang akan jadi kayak sebuah peradilan gitu. Jadi kayak dia yang akan memimpin rapat buat memecahkan masalah dari yang ada di Bani Quraisy, misalkan seperti itu. Makanya di sini Umar dikatakan kalau misalkan Umar dia cerdas gitu, karena setiap kali keputusannya itu pasti akan menjadi yang terbaik dan pasti keputusannya juga itu akan diterima oleh dua belah pihak yang berselisih. Makanya di sini dikatakan Umar itu cerdas dan juga adil. Jadi nggak ada nih salah satu pihak yang akan dirugikan gitu ketika keputusan Umar dibawakan gitu. Jadi ketika Umar bilang keputusannya A, ya itu adalah yang terbaik gitu, dan itu adalah sebuah yang adil. Makanya Umar dikatakan dia adalah sosok yang adil serta juga bijaksana gitu. Jadi setiap kali gitu, memimpin rapat, nah itu dia itu selalu menanyakan pendapat dari dua belah pihak, misalkan ada yang berselisih, ada B. Nah nanti Umar akan bertanya nih gimana sih pendapat dari A, gimana pendapat dari B. Jadi nggak salah satu pihak doang. Jadi dia tuh disebutlah kalau misalkan Umar itu adalah sosok yang bijaksana. Lalu juga pada masa jahiliyah, Umar radhiyallahu anhu dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis. Ini sosok Umar bin Khattab nih. Kalau misalkan dulu tuh Umar tuh ada sosok yang kejam, sosok yang bengis, sosok yang dia tuh sangat menentang Islam lah gitu. Ya, sampai gitu kan Rasulullah mau dibunuh gitu sama Umar bin Khattab pada saat itu. Nah, terus juga gimana sih perawakan Umar bin Khattab? Nah, perawakannya itu dia tinggi kekar, gagah, lambangkan sifatnya memberani dan tidak takut kepada siapapun. Jadi Umar bin Khattab ini dia tuh punya perawakan yang tinggi, terus juga gagah. Jadi ya pantas saja gitu kalau orang-orang tuh pada takut bersama Umar bin Khattab. Ya mungkin di sini ada yang perawakan tinggi, kekar, atau gagah. Kata Fadil saya dong, bukan ya jadi perawakan dari Umar bin Khattab ini tinggi, kekar. Jadi banyak orang yang takut lah terhadap Umar bin Khattab kayak gitu. Ya, mungkin next. Nah, kita akan bahas lagi nih terkait dengan Umar masuk Islam gitu. Nah, jadi yang seperti kakak tadi sudah jelaskan, kalau misalkan sebelum masuk Islam tuh Umar terkenal sebagai penentang dari Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi pada saat itu Nabi sedang dakwah gitu kan. Nah itu sampai ke telinga Umar. Nah Umar tuh sangat ingin gitu untuk membunuh dari Nabi Muhammad ini gitu. Karena Umar tuh berpendapat kalau misalkan ini kok ada yang berani-beraninya gitu mengganggu keyakinan saya misalnya. Karena kan Umar waktu itu belum masuk Islam ya. Jadi Umar tuh berpikir seperti itu. Kok ada yang berani-beraninya mau merusak keyakinan saya gitu. Nah jadi pada saat itu akhirnya Umar tuh masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Jadi ketika itu Umar tuh ingin membunuh Nabi Muhammad. Lalu dia bilang tuh ke salah satu sahabat jahiliyahnya gitu. Nah terus dia bilang dia mau membunuh Nabi Muhammad. Tapi ketika saat itu sahabat jahiliyah ini bilang, bagaimana kamu bisa membunuh Nabi Muhammad? Sedangkan adik kamu saja dan suaminya itu masuk Islam. Nah pada saat itu Umar bin Khattab yang dia orangnya berani, tegas dan juga bengis itu kejam, dia langsung kayak naik darah nih gitu kan. Wah, apakah benar gitu kan berita tersebut kalau misalkan adik saya dan suaminya itu masuk Islam? Dia akhirnya ketika dia mau pergi membunuh Nabi Muhammad itu nggak jadi teman-teman. Jadi jadinya itu beliau itu pergi ke rumah dari adiknya itu Fatimah. Jadi dia pergi ke rumah adiknya terus juga langsung gedor-gedor pintu tuh, tok, itu bukan gedor ya, dobrak misalkan kayak gitu. Nah jadi Umar bin Khattab tuh langsung pokoknya langsung dobrak gitu lah ke Fatimah. Dan dia langsung nanya, apakah benar gitu kalau misalkan kamu tuh masuk Islam? Pokoknya disebutin lah. Terus nggak kayak Fatimah tuh dan suaminya aku, iya saya udah masuk Islam gitu, dan ini adalah jalan yang tepat untuk saya. Hingga saat itulah Umar bin Khattab tuh marah besar kepada adiknya dan juga suaminya. Bahkan ketika itu Umar bin Khattab sampai kayak menampar adiknya dan juga suaminya gitu. Hingga akhirnya kekerasan tersebut
Umar bin Khattab tuh melihat salah satu kayak lembaran-lembaran itu kan belum jadi satu buku Al-Quran itu kan, itu lembaran-lembaran. Hingga akhirnya Umar bin Khattab tuh melihat dari lembaran tersebut. Nah, lembaran tersebut tuh berisi Quran surat Toha, di mana dia mengatakan kalau misalkan Umar bin Khattab tuh membaca salah satu dari surat Toha itu ada yang di ayat 1 dan juga ayat 14 gitu. Yang mana ayat 14 isinya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah dan sembahlah aku, maksudnya itu Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat sebagai engkau mengingatku. Jadi pada saat itu Umar yang terkenal dengan kejam, Umar yang terkenal dengan bengis, tapi dia itu masih ada rasa ya menerima kebenaran. Jadi akhirnya pada saat itu Umar bin Khattab langsung terenyuh gitu, langsung merasakan damai banget, tenang banget ketika membaca surat Toha tersebut. Hingga akhirnya yang tadinya marah gitu, terus dia langsung nanya ke adiknya gitu, gimana sekarang Muhammad itu misalnya. Nah, ya pas ditanya kayak gitu, gimana mau jawab tuh, aku tidak akan memberitahu kamu gitu, karena kamu pasti akan menyakiti Muhammad. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab bilang, tidak, aku tidak akan menyakiti Muhammad gitu. Nah, hingga akhirnya pada saat itu Fatimah masih tahu lah kalau misalkan Umar bin Khattab ini tuh dia ada di Muhammad itu ada di rumahnya Al-Arqam gitu. Jadi pada saat itu kan dakwahnya masih sembunyi-sembunyi nih. Jadi pas zaman Umar sebelum masuk Islam itu dakwahnya masih sembunyi-sembunyi teman-teman. Jadi biasanya rumah Al-Arqam inilah yang dijadikan base camp gitu, base camp untuk dakwah gitu, dakwah secara sembunyi-sembunyi terkait dengan Islam. Nah, pada saat itu langsunglah Umar bin Khattab pergi gitu ke rumah Al-Arqam. Hingga akhirnya bertemu gitu dengan para sahabat Nabi dan juga nabinya gitu. Dan para sahabat itu takut ketika melihat wah ada Umar nih, Umar bin Khattab gitu. Kan ya Umar pada saat itu takut gitu kan. Takut banget lah teman-teman. Jadi pada saat itu Umar merasa sahabat-sahabat itu merasa apakah akan terjadi peperangan, apakah akan terjadi pertumpahan darah ketika Umar datang pada saat itu. Nah, tapi Nabi Muhammad dia tuh tenang gitu ketika menyambut Umar, nggak seperti sahabat-sahabat Nabi yang lainnya gitu. Ya walaupun ada salah satu sahabat yaitu Hamzah, itu dia tetap tenang gitu karena memang Hamzah terkenal juga dengan singanya gitu, singa dari Islam. Nah itu memang Nabi tenang. Nah, tapi pada saat itu akhirnya Nabi Muhammad tuh mempersilahkan masuk gitu untuk Umar bin Khattab. Ada apa misalnya? Ada apa? Kamu mau sini gitu. Nah, hingga akhirnya kesimpulannya itu adalah Umar bin Khattab diajak nih untuk masuk Islam dan bersyahadat. Hingga akhirnya pada saat itu Umar bin Khattab maulah akhirnya dia masuk Islam dan akhirnya membaca kalimat syahadat. Dan saat itu juga Umar bin Khattab langsung bilang apakah kalian meyakini ini adalah agama yang benar? Apakah kalian yakin gitu? Ini adalah agama yang benar? Iya. Terus para sahabat juga Nabi berkata pada saat itu, ya saya yakin itu akan agama saya itu adalah agama yang paling benar. Nah, hingga akhirnya saat itu Umar bin Khattab bilang, terus kenapa kalian masih dakwah secara sembunyi-sembunyi? Kenapa gak coba aja gitu kan buat secara terang-terangan gitu? Nah, pada saat itulah Umar itu terkenal sebagai dia tuh yang mengungkapkan pendapat kalau misalkan dakwah Islam itu ya harus terang-terangan gitu, gak usah sembunyi-sembunyi lagi, gak usah takut gitu. Jadi Umar tuh yang orang membentengi lah dakwah secara terang-terangan karena pada saat itu juga Bani Quraisy tuh pada takut sama Umar bin Khattab. Kayak dikatakan juga dalam beberapa pendapat kalau misalkan Umar ini adalah salah satu perintis kalau misalkan dakwah Islam itu ya secara terang-terangan. Dikatakan juga sih kan Umar masuk Islam saat Umar ayatnya yang tadi udah ceritain, akhirnya diomor, terus diomor langsung dijuluki apa itu artinya berbeda antara yang hak dan juga batil. Next. Oke, selanjutnya di sini ada 3 Umar menjadi khalifah. Yang pertama itu setelah Abu Bakar menjabat kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar itu jatuh sakit. Jadi ketika Abu Bakar telah menjabat selama
dalam itu 2 tahun. Nah, Abu Bakar nih sakit gitu. Ketika saat itu kan para sahabat langsung ini kan langsung cemas gitu. Gimana nih gitu. Kalau misalkan nanti Abu Bakar tuh meninggal juga gitu. Karena kan sebelumnya juga di mana kan terjadi sedikit kayak apa namanya? Ngacauan juga gitu. Ketika Nabi Muhammad tuh meninggal. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal itu kayak Abu Bakar ini kan apa namanya? Menentang siapa yang berani bilang Nabi Muhammad itu meninggal, saya akan bebas katanya. Nah, terus saat itu kan Abu Bakar langsung menghentikan dari kemarahan Umar bin Khattab. Abu Bakar itu mengatakan kalau misalkan ya Nabi Muhammad itu adalah manusia dan yang kalian sembah itu adalah Allah itu. Allah sebagai Tuhan kalian, yang mana Allah itu tidak akan pernah meninggal, tidak akan pernah mati. Nah, tapi kita sebagai manusia dan juga Nabi Muhammad itu kan adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah. Ya, manusia itu pada akhirnya akan mati dan manusia itu akhirnya akan meninggal. Pada saat itu kan Nabi Muhammad kan dia mereda, gitu kan, mereda amarahnya. Nah, di sini juga nih terjadi gitu, misalkan kecemasan dari sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Jadi ketika Abu Bakar sakit, ya sahabat Nabi itu berpikir gitu, gimana nih kalau misalkan Abu Bakar itu meninggal, siapa nih penggantinya nih? Dan takutnya nanti kan kalau misalkan Abu Bakar buru meninggal duluan, kan, itu kan nanti akan terjadi perselisihan gitu di berbagai kota yang mana mayoritas itu Islam. Gitu. Nah, di akhirnya Abu Bakar tuh bermusyawarah gitu kepada sahabat-sahabat Nabi lainnya, yang mana akhir dari keputusannya itu adalah akan mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti dari Abu Bakar. Nah, di akhirnya kan sini menunjuk Umar menjadi khalifah mengganti Abu Bakar. Dan juga Umar bin Khattab memerintah umat Islam selama kurang lebih 10 tahun, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Ya mungkin kalau kayak sekarang mungkin 2 periode lah ya, 10 tahun. Terus juga Umar bin Khattab juga dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Fairuz, seorang budak pada saat dia akan memimpin sholat subuh. Nah, jadi ini kita pakai al-Rumah dulu sebentar. Jadi Umar bin Khattab ini meninggal pada saat itu dibunuh oleh Abu Lu'lu', di mana Abu Lu'lu' ini merupakan seorang budak Persia pada saat itu, yang mana Persia saat itu kan dikalahkan oleh Islam tuh. Nah, jadi dia nggak terima nih gitu kalau misalkan Persia dikalahkan oleh Islam. Jadi akhirnya dibunuhlah Umar bin Khattab. Dan peristiwa ini tuh terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah dan 23 Hijriah 644 Masehi. Next. Oke, jadi kita sekarang masuk ke masa pemerintahan Umar. Jadi Umar nih seorang sosok yang bagaimana sih? Misalkan dia itu menjadi pemimpin dan juga dia bahas juga terkait dengan bagaimana sih ketika Umar tuh memimpin umatnya gitu pada saat itu. Nah, di sini katakan pemerintahan Umar tuh menghadapi masalah perang dan kedamaian dan masyarakat yang gampang, biar zakat dan persoalan sosial lainnya. Ya, ini juga umumnya terjadi ya ketika seseorang memimpin sebuah negara atau seseorang memimpin sebuah kaum, pasti ada aja gitu perselisihannya. Kalau misalkan ada perselisihannya kan, ya berarti itu kan cuma ada kemajuan gitu di masyarakatnya gitu, nggak ada perbedaan. Nah, kan kalau misalkan negara ataupun suatu wilayah itu kan pasti banyak kemajuannya gitu kan, atau keberagamannya gitu. Nah, makanya terjadilah masalah-masalah seperti ini gitu. Dan ini juga bukan di zaman Umar aja gitu. Zaman-zaman sebelumnya juga itu pasti terjadi gitu. Nah, terus juga di sini dikatakan aktivitas ekonomi, yaitu peternakan, pertanian, dan juga perdagangan. Jadi pada zaman bangsa Arab ya, pada zaman dahulu itu sistem ekonomi itu masih ini ya, peternakan, pertanian, dan juga perdagangan. Jadi peternakan ya mereka akan menernak kayak hewan-hewannya gitu, kayak misalkan onta, sapi gitu. Itu buat dijual gitu. Jadi ketika nanti udah beternak, hewan-hewan itu akan dijual. Nah, terus juga ada pertanian. Pertanian ini nanti akan mulai misalnya peternakan, misalkan kerbaunya juga dibakar. Terus juga ada perdagangan. Nah, perdagangan ini salah satu yang paling maju di zaman Umar bin Khattab. Karena pada saat itu banyak banget perdagangan
dia udah mengenal kayak bagaimana cara membayar kontak, terus ada barter. Nah itu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Jadi itu sebuah kemajuan bagi bagi aktivitas ekonomi di kalangan Islam. Lalu juga ada nih selain dari tadi kan penerapan pertanian perdagangan, ada juga industri nih. Nah, yaitu industri besi, kayu, pertahanan, terus juga ada pembuatan senjata dan lain-lain. Jadi pada zaman dulu itu juga ada teman-teman bidang industri. Ya walaupun zaman dulu bidang industrinya itu pakai tenaga manusia, gitu, karena masih pakai budak. Gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan, masya Allah ya udah canggih banget gitu ya, zaman sekarang. Jadi udah bisa pakai mesin gitu kan. Nah, kalau zaman dulu tuh enggak, jadi zaman dulu ya masih pakai tenaga manusia. Gitu. Nah, terus juga ada pernah terjadi wabah taun di kota Syam yang mengakibatkan banyak korban jiwa sebanyak lebih dari 20.000 jiwa. Jadi ketika masa pemerintahan Umar nih terjadi sebuah wabah, ya mungkin wabahnya itu mirip seperti yang pernah kita rasakan juga ya di tahun 2020 ya 2020 lah. Itu kita juga pernah merasakan gitu kan. Nah, ini hampir sama nih teman-teman, yaitu dengan wabah taun yang pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada saat itu di wilayah Syam itu terjadi wabah taun, di mana wabah ini tuh akan menular sangat cepat dan juga akan mematikan. Makanya pada saat itu aktivitas ekonomi di Syam itu mereka meredah karena terjadinya wabah tersebut. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab tuh masuk juga dengan pendapat gubernur yang saat itu menjabat di Syam, di mana gubernur mengatakan kalau misalkan rakyatnya itu disuruh buat menghindar gitu, pergi ke gunung-gunung gitu, untuk menjauhi dari wabah taun ini. Nah, pada saat itu kan Umar bin Khattab nggak terima karena riwayat dari Nabi kan mengatakan, jadi ketika ada wabah di daerah kalian gitu, atau di negara kalian, maka orang-orang yang ada di negara tersebut atau wilayah tersebut itu harus tetap dari wilayah tersebut untuk menjaga dirinya dan tidak menyebarkan penyakit tersebut ke orang lain. Nah, terus kalau misalkan orang-orang di luar negara tersebut, yang mana misalkan di Syam itu ada wabah, terus misalkan yang di Mesir mau ke Syam itu jangan dulu, tahan dulu sampai wabah tersebut reda. Jadi ini juga seperti yang pernah kita rasakan gitu, di mana kita ada lockdown gitu kan ketika zaman corona. Nah itu sama, mirip-mirip gitu teman-teman dengan wabah taun yang pernah terjadi masa pemerintahan kemarin. Jadi gak usah takut tuh, jika nanti mungkin ada wabah-wabah lainnya dan juga ya pokoknya ada wabah lainnya, gak usah takut, gak usah panik teman-teman, karena ya kita juga udah pernah kok diajarkan gitu bagaimana sih sikap kita tuh menghadapi wabah gitu kan. Jadi sikap yang paling pertama ketika menghadapi wabah ya tenang gitu, karena kalau misalkan kalian mau panik, nanti kalian sendiri gitu kan yang makan merasakan ketakutan dan kecemasan, bahkan sampai kepikiran dan juga meninggal. Makanya teman-teman tenang aja gitu ketika menghadapi kesulitan, sakit ataupun wabah. Next. Terus juga pada masa Umar terjadi peristiwa Ramadan di kota Hijaz, yaitu langkanya makanan dan harga yang tinggi. Gitu. Nah pada saat itu apa yang dilakukan oleh Umar? Mungkin kalau pada zaman sekarang itu kan banyak gitu barang makanan, barang subsidi, barang pokok gitu kan yang langka-langka gitu kan. Dan sekarang mungkin ya ada bantuan-bantuan gitu kan. Ya pada zaman dulu itu juga ada bantuan-bantuan gitu teman-teman. Bahkan pada zaman dulu itu lebih masya Allah lah gitu teman-teman. Jadi ketika pada saat itu kota Hijaz itu mengalami kelangkaan makanan, terus juga makanan pada saat itu harganya tinggi, maka yang dilakukan oleh Umar bin Khattab selaku khalifah, selaku pemimpin itu adalah dia itu mengimpor barang-barangnya, mengimpor barang makanan dari kota-kota yang dia duduki juga. Misalkan ternyata nih kota yang mengalami kelangkaan ini cuma di Hijaz, sedangkan di Mesir dan di Syam itu tidak terjadi kelangkaan. Nah maka Umar bin Khattab saat itu dia menarik makanan-makanan yang ada di Mesir dan di Syam untuk membantu kota Hijaz dari kelangkaan makanan. Nah, pada saat itu juga buat harga makanan itu yang ditawarkan oleh Umar bin Khattab itu bebas gitu, setelah mereka. Dan bahkan ada kalau misalkan ada yang kurang mampu,
itu mereka akan dikasih kayak cek gitulah, di mana cek tersebut nanti akan ditukar oleh barang, di mana kayak cek itu kayak sebuah rekomendasi lah kalau misalkan rakyat ini tuh emang kesulitan dan dia akan diberi bantuan secara gratis pada saat itu buat pada kelangkaan. Hingga akhirnya pada saat itu tuh Khalifah saat itu ya apa namanya, dia sangat peduli gitu. Jadi kalau misalkan dari sini tuh teman-teman bisa melihat ya kalau mereka tuh sangat peduli gitu dengan rakyatnya. Jadi ketika ada suatu kota yang mengalami masalah kendala gitu, itu mereka akan bantu gotong royong. Mungkin misalkan kayak sekarang kayak Jakarta lagi di banjiran gitu. Nah, seharusnya pemimpinnya itu bisa membantu misalkan kayak dari kota wilayah mana gitu, membantu Jakarta gitu kan. Jadi bisa saling membantu ya. Jadi ini merupakan gambaran kalau Khalifah Umar itu sangat sayang ya kepada rakyatnya dan bahkan dia tuh sikap adil dan juga bijaksana. Lalu juga ada kehidupan moral dan sosial mulai nih, dimana tidak ada lagi strata sosial yang bisa memisahkan mereka dan mulai beralih dari masa sebelumnya disebut zaman jahiliyah. Jadi pada zaman Umar bin Khattab ya mungkin kita tahu pada zaman sebelum Islam masuk ya kehidupan moralnya itu sangat hancur banget. Pesta mabukan, judi terjadi kan ketika Islam belum masuk. Bahkan jika dulu itu punya anak perempuan itu kan sebuah kehinaan bagi mereka pada zaman jahiliyah dahulu ya. Nah itu kan kehinaan, bahkan sampai saat itu kalau misalkan ada anak yang lahir perempuan itu langsung dibunuh pada saat itu ya. Jadi kehidupan moral pada zaman Umar itu mulai membaik. Jadi buat kayak strata sosial gitu, kayak perbudakan itu udah mulai diminimalisir. Di kota-kota yang diduduki oleh wanita. Jadi nggak ada lagi namanya strata sosial, nggak ada lagi namanya budak. Bahkan mau bilang bagaimana kita bisa menjadi seorang budak kalau misalkan dia itu dilahirkan secara merdeka. Nah, makanya pada saat itu strata sosial itu dihapuskan dari zaman Umar bin Khattab. Bahkan juga moral udah dibetulkan. Jadi ketika dia punya anak perempuan, ya itu bukan sebuah keinginan, malah sebuah kebanggaan buat orang tuanya kayak gitu. Next. Nah ini adalah sebuah prestasi dari Umar bin Khattab ya. Yang pertama perluasan wilayah di Damaskus dan Palestina ataupun kota-kota lainnya yang banyak membuat perluasan wilayah dari prestasi Umar bin Khattab. Jadi perluasan wilayah ini juga sekaligus untuk meningkatkan ketahuan di Indonesia sama dahulu. Karena banyak banget. Jadi perluasan wilayah ini tuh bukan untuk mencari perang, sebenarnya kan untuk negara Islam. Tapi banyak memang negara-negara lain pada saat itu atau kerajaan lain itu dia harus suka nih dengan kedatangan Islam. Makanya pada saat itu mereka lebih memilih perang dan akhirnya ya pada saat itu Islam bisa menyebar ke berbagai negara lewat perang wilayah Islam. Jadi misalkan di Damaskus itu jadi banyak mayoritas yang Islam. Terus juga ada bidang kemiliterannya. Jadi seperti membangun camp militer permanen. Jadi mungkin dulu kan kalau misalkan perang campnya itu kan dia bakal berubah-ubah sesuai dengan di mana dia akan berperang gitu. Nah tapi pada saat Umar bin Khattab menjabat itu camp-campnya itu udah permanen lah. Misalkan ada di mana aja, di mana di Damaskus, di Februari di mana itu nanti udah mulai permanen lagi camp militer yang ada. Itu sudah mengirimkan pos militer di perbatasan. Jadi mungkin kalau zaman dulu gitu kan, itu kan kalau misalkan sebuah wilayah itu ya itu kesepakatan aja gitu kan, nggak ada itu kayak misalkan wilayah perbatasan gitu kan. Tapi pada zaman Umar bin Khattab itu udah mulai ada camp-camp buat mengirimkan pos militer di perbatasan untuk menjaga wilayahnya itu agar tidak dimasuki secara sembarangan misalnya. Terus juga panglima perang diminta membuat laporan keadaan prajurit. Jadi mungkin kalau misalkan sama belum terlalu detail ya, dan mungkin zaman dulu tuh nggak tahu menahu gitu. Kalau misalkan ketika perang nanti ada itu di mana itu nggak bakal ada yang direkap gitu. Nah jadi di situ udah direkap nih sama untuk panglima perang tolong buat
sudah mulai bertapa dengan bagi dia sudah mengatur gaji secara tetap dan juga menyatakan dokter penerjemah dan nasihat dalam masukan. Lalu juga prestasi Muhammad adalah meningkatkan administrasi negara. Jadi pas Muhammad tuh gak ada tuh kayak misalkan yudikatif, legislatif, eksekutif, bahkan semuanya itu negara itu udah diatur oleh Muhammad. Oleh dimulainya penanggalan Hijriah yang mana Umar berdasarkan alasannya untuk memilih Nabi Muhammad SAW sebagai awal penanggalan dalam Hijriah adalah karena hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan permulaan pendirian negara Islam. Dan juga prestasi umat pada saat itu adalah perkembangan ekonomi lebih ke arah perdagangan yang saat itu sudah maju. Next. Ya, di sini ada juga kisah Umar bin Khattab ya. Yang pertama ada kisah Umar dan Muawiyah dan Darij. Jadi pada saat itu tuh Muawiyah ini tuh dia datang ke Umar bin Khattab, dia datang terus kemudian Umar bin Khattab tuh keadaannya lelah banget, capek banget gitu. Ya pantasannya gitu kan, seorang pemimpin gitu. Terus pada saat itu Muawiyah bilang, ya Umar, tidurlah saja, istirahat saja gitu. Terus Umar tuh nggak mau. Umar tuh malah milih, ya kalau misalkan saya tidur, saya berarti udah berkhianat sama keluarga saya gitu. Karena seorang pemimpin itu dia nggak akan istirahat, dia pasti akan terus memikirkan bagaimana caranya dan juga melakukan langkah-langkah bagaimana negaranya bisa maju, rakyatnya bisa makmur, rakyatnya bisa sejahtera. Nah itu dipikirkan oleh Umar. Jadi dalam kisah Umar dan Muawiyah ini menggambarkan gimana sih sosok Umar bin Khattab ini ketika memimpin. Jadi dia akan memimpin rakyatnya, bahkan saat malam pun dia tuh akan lebih memilih untuk berdoa gitu kepada Tuhannya agar rakyatnya itu bisa makmur, bisa sejahtera. Terus juga ada kisah Umar dan Aslam yang ibu yang sedang masak batu. Jadi pada saat itu Umar tuh jadi Umar dan Aslam itu dia kayak apa ya sekarang tuh pergilah ke wilayah-wilayah terpencil di Madinah, yang mana pada saat itu kan terjadi krisis ekonomi. Nah saat itu tuh Umar dan Aslam pergi ke daerah terpencil Madinah, yang mana dia itu ketemu seorang ibu yang anaknya itu lagi sakit, sakit. Dia tuh merasa nangis terus karena rasa laparnya. Nah pada saat itulah Umar bin Aslam yang datangi ibu tersebut, kayak tanya kan, wah ibu apa yang kamu masak gitu? Dari tadi saya lihat kok matang-matang gitu kan, masak apa gitu. Nah ya akhirnya pada saat itu Umar bin Aslam langsung melihatlah bahwa kalau misalkan yang dimasak itu ternyata ya yang dimasak itu adalah kayak batu yang direbus gitu. Nah itu langsung kayak Umar tuh merasa wah ternyata sulit juga gitu rakyat saya gitu. Nah terus tapi ibu ini dia nanya, ibunya malah bilang kayak misalkan ya Khalifah Umar bin Khattab itu orang yang zalim, padahal dia tuh sebenarnya lagi berhadapan. Jadi ibunya tuh nggak tahu kalau misalkan yang ada di depannya itu adalah Umar bin Khattab. Jadi pada saat itu ibu tersebut bilang kalau misalkan Khalifah Umar bin Khattab itu zalim, dia tidak mau tahu gitu terkait dengan rakyatnya itu gimana gitu. Dia tidak mau tahu rakyatnya itu lagi susah atau enggak, itu tidak mau tahu. Ya akhirnya pada saat itulah Umar bin Khattab langsung pergi ke Baitul yaitu yang ini itu adalah tempat di mana tuh kumpulan infak gitu. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab membawa sekarung gandum yang dibawakan langsung ke ibunya, dan pada saat itu langsunglah ibunya itu merasa senang gitu karena orang yang ada di depannya itu membantunya. Itu yang ini bilang betapa bahagianya aku bisa bertemu denganmu gitu. Yang mana kau lebih baik gitu, daripada Umar bin Khattab. Padahal ini nggak tahu kalau misalkan yang di depannya itu adalah Umar bin Khattab. Nah, pada saat itulah Umar bin Khattab bilang besok temuilah Khalifah gitu. Nanti ada aku di sana. Gitu. Nah, akhirnya pada saat itu ibu tersebut tuh dia langsung kayak merasa ya pokoknya di saat itu Umar bin Khattab bilang misalkan Khalifah itu ya itu adalah aku. Nah, hingga akhirnya ibu itu minta maaf karena telah karena telah udah berkata yang tidak baik kepada Khalifah. Jadi ini adalah kisah orang yang lebih buruk dari kasih sarana dan pembinaan.
bisa berdoa dan juga Binas, karena Binas itu dia punya kerajaan yang megah, sedangkan Mabinoto tuh dia nggak punya kerajaan yang megah. Dan pada saat itu Binas ingin menggusur gitu, tanah Yahudi itu semena-mena. Jadi intinya itu Yahudi tersebut tuh ngadu gitu kepada Mabinoto, dan Mabinoto tuh masih tulang yang mana tulang tersebut dipotong dengan pedang Mabinoto. Dan pada saat itu Yahudi itu tanpa tahu gitu, kalau misalkan itu artinya apa, dia ngasih ke Binas. Jadi ketika Binas intinya itu dia merasa kayak bersalah gitu karena telah menggusur rumah Yahudi atau gubuk Yahudi yang ada di dekat istana gitu. Dan akhirnya pada saat itu orang Yahudi tersebut terenyuh ketika tahu apa sih maksud dari tulang tersebut dan bagaimana Islam sebenarnya. Nah itu yang dia terenyuh, dan orang Yahudi tersebut akhirnya masuk Islam. Jadi ketika teman-teman mau berdakwah itu juga bisa berdakwah itu secara akhlak ya, secara perbuatan. Jadi nggak langsung secara frontal, tapi bisa juga kita tuh sebagai anak West di sini tuh kita dakwahnya itu kita kasih contoh yang baik. Nah, ketika kita kasih contoh yang baik, itu pasti nantinya juga orang yang melihat kita, wah ternyata Islam itu baik banget ya, ternyata Islam itu lebih hebat, Islam itu enak banget misalnya. Nah pada saat itu mungkin orang-orang di luar sana yang belum Islam itu bisa masuk Islam karena hal kita, karena apa yang kita contohkan. Okay, next. Ini ada beberapa wasiat Imam Ibnu di Al-Fatah. Next aja. Oke, mungkin itu aja. Jadi kalau misalkan 6 dari 6 wasiat Imam Ibnu nanti bisa dibaca aja, mungkin nanti akan dikasih oleh teman-teman ini ya. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai di penghujung acara. Ane selaku MC izin mengundurkan diri, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan selanjutnya ada sesi mentoring yang akan dipimpin oleh Bang Fajar. Pada Bang Fajar,